Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halo pengacara. Kembali lagi di YouTube channelnya Halo Pengacara. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan jadwal sidang dan juga isi dari dakwaan perkara Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Serang. Dan berdasarkan informasi yang kita peroleh dari media massa, katanya sidang akan digelar pada tanggal 14 November 2022. Untuk memverifikasi informasi yang kita terima melalui media massa, baiknya kita cek secara langsung ya di sistem informasi penelusuran perkara dari Pengadilan Negeri Serang. Ya, kita cek di sistem perkara Nikita atas nama terdakwa Nikita Mirzani binti Mawardi. Itu ada status perkaranya adalah sidang pertama dan sudah terdaftar di nomor 853/PIT.Sus 2022 PN Serang dengan nama penuntut umumnya Bapak Edward Sarjana Hukum ya. Berdasarkan SIPP PN Serang ini kita disajikan juga ya dakwaan dari Nikita Mirzani, yang mana dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Nikita Mirzani binti almarhum Mawardi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.10 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya di suatu waktu di bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Jalan Perdana nomor 7 RT 07 RW 05 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena saksi-saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang sesuai ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa berawal dari rasa tidak senang terdakwa terhadap adanya pihak yang telah mengganggu kehidupan pribadi terdakwa berupa tuduhan yang seolah-olah terdakwa memiliki hubungan berpacaran dengan suami Nindi Ayunda. Gangguan tersebut juga berupa pengiriman karangan bunga yang mengatasnamakan Askara Persadi Harsono yang merupakan suami dari Nindi Ayunda, sehingga atas isu tersebut mengakibatkan ada pihak yang mencoret-coret pagar rumah terdakwa. Bahwa dalam keadaan yang sedemikian, terdakwa ada melihat pemberitaan di media online tentang kasus pemukulan kepada security di daerah Kemang yang dilakukan oleh saksi Mahendra Dito. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk menyampaikan kepada masyarakat atau publik perihal peristiwa tersebut, dan dengan memanfaatkan ketenarannya sebagai public figure, terdakwa menghimbau kepada kepolisian agar harus adil. Terdakwa kemudian secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi Mahendra Dito mulai mencari foto-foto saksi Mahendra Dito di internet. Setelah mendapat foto-foto saksi Mahendra Dito, terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.10 WIB dengan menggunakan akun sosial media Instagram miliknya dengan nama akun @Nikita Mirzani Mawardi 172. Terdakwa kemudian mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan cara mengunggah foto-foto saksi Mahendra Dito yang telah diedit sebelumnya melalui Instastory atau Instagram Story yang isinya sebagai berikut. Namanya Dito Mahendra, oh ini yang lagi viral, yang di berita online menganiaya security, abang propam, jangan mau percaya omongan yang ngomong banyak, juga menipu dan PHP juga para senior. Selain itu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.44 WIB terdakwa mengunggah
melalui Instastory atau Instagram Story berupa gambar yang telah diedit sebelumnya berupa ini dia muka orang yang diduga melakukan penyekapan dan pemukulan secara sadis ke mantan supir bebegik sawah yang dilakukan di rumah ibu kandungnya bebegik. Kepada kepolisian Indonesia harus adil dalam menangani kasus sadis ini. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Hairul Yusi bin Muhammad Hair bersama-sama dengan saksi M. Hadi Yusuf, saksi Mulyani dan saksi Rafi Udin yang sedang berada di kantor PT Bumi Banten Indah yang beralamat di Ling, Sepang Masjid, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.10 WIB yang menjadi pengikut atau follower akun Instagram terdakwa melihat Instastory terdakwa Nikita Mirzani dengan nama akun @nikitamirzanimawardi 172 melalui akun Instagram saksi Hairul Yusi dengan nama akun lampu kuning 5678. Selanjutnya saksi Hairul Yusi bin Muhammad Hair melakukan screenshot atau capture terhadap Instastory Nikita Mirzani Mawardi 172 tersebut menggunakan handphone miliknya merek iPhone 13 Pro Max. Kemudian saksi Hairul Yusi bin Muhammad Hair memberitahukan postingan tersebut kepada saksi Mahendra Dito, dan atas pemberitaan tersebut maka saksi Mahendra Dito merasa dirugikan dan nama baiknya dicemarkan sehingga melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian di Polres Serang. Bahwa hasil screenshot capture postingan Instastory akun Nikita Mirzani Mawardi 172 tersebut dilakukan pemeriksaan digital forensik oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Polri terhadap barang bukti berupa 1 unit handphone merek iPhone 13 Pro Max tersebut, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti digital tertanggal 12 Juli 2022 pada pokoknya memberikan kesimpulan 1. Pada unit handphone merek iPhone 13 Pro Max terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaannya, yaitu akun Instagram dengan nama lampu kuning 5678 dan 209 gambar. Pada pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 186 2002 Cyber 2, 1 buah SIM card Telkomsel, informasi berupa dan seterusnya. Nomor 2, pada pemeriksaan barang bukti berupa digital dengan nomor barang bukti sekian terdapat unit handphone merek iPhone 13 Pro Max. Temukan informasi berupa bagai berikut. Dari data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, ditemukan user akun dan file gambar dengan detail sebagai berikut. Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 jam 20 WIB bertempat di Union Cafe Plaza Senayan, saksi Melisa yang merupakan rekan bisnis saksi Mahendra Dito bertemu dengan saksi Mahendra Dito dan saksi Hairul Yusi yang pada saat itu hendak mencari sepatu. Kemudian saksi Mahendra Dito menawarkan sepatu merek Hermes miliknya dan menawarkan dengan harga 17.500.000 kepada saksi Melisa, sehingga saksi Melisa tertarik, dan pada hari Jumat pada tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 19 WIB di apartemen milik saksi Melisa di Jakarta Barat, saksi Melisa menyerahkan uang DP pembelian sepatu Hermes tersebut sebesar 5 juta kepada saksi Hairul Yusi untuk pembelian sepatu merek Hermes milik saksi Mahendra Dito. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 15.59 WIB saksi Melisa yang menjadi follower akun Instagram terdakwa bernama Nikita Nikita Mirzani Mawardi 172 melihat gambar saksi Mahendra Dito yang telah diedit dan diunggah oleh terdakwa dalam Instastory terdakwa, dan kemudian menghubungi saksi Hairul Yusi untuk membatalkan pembelian sepatu Hermes milik saksi Mahendra Dito dan meminta pengembalian uang DP yang telah saksi Melisa bayarkan kepada saksi Hairul Yusi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Mahendra Dito mengalami kerugian material sebesar 17 juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 junto, pasal 27 ayat 3 junto, pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat 3 junto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atau ketiga,
perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 KUHP. Bahwa dengan demikian maka Nikita Mirzani berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara ini didakwa dengan dakwaan alternatif ya. Dan berdasarkan informasi penelusuran perkara ini juga kita cek di jadwal sidang ya. Apakah benar tanggal 14 sidang pertama? Mari kita lihat. Kita cek sidang pertama. Ya, benar sidang pertama akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 ya di ruang sidang utama. Kemudian barang bukti ini yang disita oleh kejaksaan ya. Dan riwayat perkara sebagaimana tadi sudah disampaikan, berkas perkara diajukan dilimpahkan oleh jaksa pada tanggal 7 dan sidang pertama pada tanggal 14 November ya. Ya, demikian informasi perkara Nikita Mirzani berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara dari Pengadilan Negeri Serang ya. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini dan salam halo pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.